Walaupun para istri pun ngaku nggak seperti itu. Sehingga jika seseorang, adapun hamba-hamba Allah yang sejati, mereka tidak pernah mengharapkan selain Allah. Karenanya mereka berusaha dengan segenap kemampuan yang mereka miliki untuk meneliti dan membersihkan ruang hatinya dari segala keinginan dan hasrat yang tidak diridhai Allah. Lah karena fokusnya ke Allah, minta penilaian dari Allah, yang nilai Allah, yang ngasih biji Allah, yang muji Allah, yang mencela Allah, yang ngasih balasan Allah. Fokusnya kemana? Ke Allah. Dan Allah lihat apa? Hatimu dilihat Allah Ta'ala. Kemana hatimu? Ke Allah atau ke yang lain? Ke Allah atau ke manusia? Ke Allah atau ke jabatan? Ke Allah atau ke pangkat? Ke Allah atau ke yang lain? Cek dia. Ini kalau sampai dilihat Allah, ada fulan, ada fulana, ada harta, ada pangkat, ada jabatan, ada kedudukan, ada manusia, Allah marah dengan saya. Allah Karim, maafkan saya ya Allah. Bersihkan hati. Gak boleh itu. Ada makhluk menghuni di hatinya. Mampir langsung diusir. Keren atau enggak keren? Oh ya Allah, senang nih punya hamba seperti ini. Dia kosongkan ruang hatinya untukku. Begitu kata wanita kepada pria idamannya, kosongkan ruangan hatimu untukku. Begitu mbak-mbak. Lo baru yang namanya perempuan ngomong sama cowok seperti itu, kosongkan ruangan hatimu untukku. Lah sawakmu ki sopo? Kamu tuh siapa mau menjadi Tuhan? Hati itu milik Tuhan, bukan untuk manusia. Gak boleh manusia ada dalam hati Allah Ta'ala. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW karena apa? Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada ruang yang sangat besar di hati kita untuk Rasulullah SAW. Orang yang tidak mau mencintai Rasulullah berarti tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mencintai Rasulullah, semakin kita mencintai Allah, maka kita akan pamerkan kepada Allah, di hatiku ada Rasulullah. Itu belum semua kenapa? Ya, di hatiku ada Rasulullah. Ada siapa di hatimu? Noni. Ada Noni. Ada siapa di hatimu? Agus. Masya Allah. Agus patah hati lagi yang ada di hatinya. Ini cari Allah. Ada enggak Allah di hati kita ini? Ada. Kalau kosong dari yang lain, maka Allah ada dalam hati. Sehingga jika seseorang meneliti dengan seksama hati mereka, kalau kita teliti hatinya orang-orang soleh, makanya orang-orang soleh itu sesumbar. Seandainya semua isi hatiku itu dibongkar, ya, maka itu tidak jadi masalah. Coba kalau isi hati kita dibongkar, masalah atau enggak masalah? Orang soleh ditanya, apa itu ikhlas? Kata orang soleh, kalau hatimu dibongkar dan ditunjukkan ke masyarakat, engkau tidak risau dan tidak khawatir. Wah, itu ikhlas. Jadi kalau kita dibongkar hati kita ya risau, khawatir, konangan macam-macam. Berarti masih banyak kotoran nih. Masih banyak kemunafikan, masih banyak riya, ujub, sum'ah, sombong, kibir dan lain sebagainya. Itulah makna ikhlas. Apa itu? Ketika yang ditemukan dalam hati adalah Allah. Kalau di hati adalah Allah, maka itulah mana ikhlas yang hakiki. Ikhlas yang hakiki bagaimana? Ikhlas sebelum, sesaat dan sesudah beramal. Ikhlas sebelum beramal sudah ikhlas. Dia belum beramal, Allah dari hatinya kok. Saat beramal, Allah itu yang dorong dia. Setelah beramal, Allah yang dia cari. Jadi nggak pernah dia ngurus yang lain, hanya Allah dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah, nggak ada yang lain. Jadi manusia yang seperti ini, geraknya, diamnya, duduknya, tidurnya, apapun gerakannya pahala. Kenapa? Dalam tidurnya Allah yang dia cari, meleknya Allah yang dia cari, ngobrolnya Allah yang dia cari, diamnya Allah yang dia cari. Semua dia fokusnya ke Allah terus, sehingga diamnya pun berpahala. Kenapa? Diamnya pun diniati, gak sia-sia.
bukan ngelamun. Mau ngapain dia? Ini orang bengong itu ya. Orang bengong ngelamun. Ini enggak bengong, enggak ngelamun. Dia betul-betul hanyut dengan Allahnya. Diam ya Allah, jalan ya Allah, duduk ya Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa ingat sama Allah, baik berdiri, duduk maupun berbaring. Ingat itu macam-macam, baik dia zikir dengan nyebut, baik dia dengan alam fikirnya, dia mengagumi Allah Subhanahu wa taala dan dia bicara terus dengan Allah. Itu namanya ingat. Nah, karena itulah diam dan geraknya kaum solihin penuh keberkahan, karena tiada lagi bagian ego dalam dirinya, yang ada hanyalah Allah, sehingga setiap gerak dan diamnya berbalut dan berselimutkan cahaya ilahi. Demikian pula diam maupun geraknya kaum solihin bernilai zikir. Bagaimana orang enggak berbalut cahaya ilahi? Diamnya dia kontak ke Allah. Diamnya kontak ke Allah. Ya nur tuh moro semua tuh, nur moro. Diamnya ini kontak sama Allah. Ini handphone nih. Alhamdulillah agak mahal dikit. Galaxy 9 S9 Plus, mahal atau murah? Murah. Oh, cuma angka. Itu murah. Yang mahal tuh jenengan, manusia itu mahal. Jangan sampai Anda kalahkan manusia dengan handphone. Banyak orang itu yang mengalahkan pasangannya dengan handphonenya. Dia pandangi handphonenya lebih banyak daripada pasangannya. Ada nggak yang model begitu? Ada, orangnya juga hadir di sini. Dia lebih suka lihat handphonenya daripada orang tuanya. Betul? Ya kalau dinaikkan lebih lagi, kita semua kena lebih banyak lihat handphonenya daripada mushafnya. Hancur nih, kita nih masih suka sama angka sama benda ya. Suka sama angka sama benda. Ini handphone ini sehebat apapun, kurang bernilai. Kalau apa? Gak dapat sinyal. Betul? Gak dapat sinyal. Begitu dapat sinyal, Masya Allah, jadi suatu yang luar biasa. Nah manusia ini suatu yang luar biasa, bukan biasa, suatu yang luar biasa. Kalau nggak ada sinyal, sayang. Begitu ada sinyal, nyambung ke Allah Ta'ala, connect ke Allah, hatinya Allah, nyambung ke Allah, downloadnya luar biasa tuh, macam-macam tuh, nur, ilm, ya asrar, ulum ladunia, datang semua kepada orang tersebut. Dan kaum solihin tiap detik seperti itu. Bisa dibayangkan, makanya ojo gaya. Pak ya itu kalau saya lihat Habib sholatnya cuma yang fardu sama qobliyah ba'diyah, nggak pernah tahajud ya. Pak ya itu nggak pernah tahajud, terus duduknya enak, ngadepi tamu, ngobrol santai sama tamu, guyu, senyum, terus makan begitu. Tamunya pulang kasih salam tempel, dapat duit, enak bener ya Habib ya. Pak ya kok enak bener. Nah, ini pikiran santri yang rusak ini. Ini pikiran santri yang rusak. Sekarang saya ukur dengan jenengan sendiri, boleh? Boleh ya? Pernah enggak Anda ngobrol sama orang, tapi hatimu ke tempat yang lain? Pernah enggak? Pernah atau sering? Sering. Nih yang lagi jatuh cinta nih, pernah enggak ngobrol sama orang, hatinya lagi mikir yang dicintai? Pernah enggak? Nah nanti engkau akan berbangga pada sayangmu dengan kalimat seperti ini. Walaupun dia di hadapanku, tapi wajahmu yang kupandang selalu. Wah, terus jawabannya lebay, tapi guyu. Lebay, tapi guyu mesam-mesem itu kan. Betul begitu mbak-mbak? Ya kurang lebih seperti itu. Dan ini kaum solihin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia di hadapannya ngobrol dengan manusia, karena tugasnya sebagai makhluk sosial ya harus berhubungan dengan manusia. Waktunya untuk nemuin orang, dia kurang mungkin melakukan sholat sunnah, kurang karena harus tugas ngurusin orang banyak. Subhanallah, ketika lihat wajahnya Agus patah hati, yang diingat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ini Agus nih kesian nih, kapan dapat jodoh nih? Ya Allah, beri Agus jodoh. Lihatnya Agus, mintanya sama Allah, ngobrol ya, gimana kabarnya? Hatinya doa ini semoga dapat jodoh nih, Masya Allah. Datang satu orang lagi nih ya, orang yang wajahnya itu stres karena nggak punya duit, ditemuin santai, gimana kabarnya? Oh nggak usah ngeluh ya, saya nggak suka orang-orang lebay, nggak suka nih ya, jangan ngeluh, ayo makan gitu. Di hatinya, ini orang nggak punya duit ya Allah, beri dia rezeki ya Allah. Semua geraknya, diamnya, obrolannya, hatinya nggak putus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon jenengan samakan dengan dirimu. Oh, kita ini ngadep Allah aja ngobrolnya manusia. Allahu Akbar, rampungnya kapan nih? Ya kan?
Kita ini ngadep Allah Ta'ala, di hati kita, di benak kita yang dipikir manusia. Beda nih dengan para wali yang dalam pikirnya, hatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap gerak dan diamnya berbalut dan berselimutkan cahaya ilahi. Makanya para wali itu walaupun gak ganteng di sawang sedep, betul ya? Tapi kita ini walaupun ganteng di sawang bosen nih. Lama-lama bosan, bosan. Tapi kalau lihat para wali kok nggak pernah bosan. Fotonya dipajang nggak pernah diganti kan, nggak pernah bosan tuh. Wah asik. Tapi kalau majang foto yang dicintai kadang bosan. Ganti. Oh, jangankan foto yang dicintai, fotonya sendiri aja bosan. Bosan aku ganti. Lihat dirinya sendiri aja bosan ya, apalagi lihat orang lain. Tapi kalau para wali, subhanallah, dilihat gak membosankan. Mbah Hasyim Asy'ari itu ya, fotonya dari dulu ya itu, bosan jenengan. Enggak, ya tidak membosankan. Habib Ali Kuitang ya seperti itu fotonya. Di masa tua dipotret seperti itu, ya enggak bosankan, menyenangkan. Almarhum Habib Anis dilihat, ya menyenangkan. Kenapa enggak bosankan? Kenapa? Why? Karena berbalut cahaya ilahi. Ada aura ilahiyah di situ. Mungkin berbalut cahaya ilahi enggak mudeng-mudeng gitu ya. Ada aura ilahiyah di situ. Sehingga manusia jadi suka, senang, tersedot. Ya tersedot, auranya itu memanggil manusia